Part 40 Wanita Masa Lalu. Raut wajah teduh itu menatapku. Aku hanya diam sambil menatapnya. Kami tak ada yang saling berbicara, hanya diam menatap satu sama lain. Suamiku adalah pria yang pekerja keras. Dia menepati janji awal pernikahan kami, menjadi suami yang bekerja keras dan tanggung jawab kepadaku. Dia berhasil menepatinya. Yang terlihat di pandanganku adalah wajah lelahnya. Meski terlihat lelah, namun Mas Jaka masih berusaha terlihat baik-baik saja, tidak ingin aku mengkhawatirkannya. Apa sangat berat pekerjaan Mas? Ujarku tiba-tiba saja. Aku sudah tak kuat menahan untuk bertanya, memastikan suamiku baik-baik saja di sana. Mas Jaka masih bisa tersenyum, sambil pelan mengangguk kepala. Tidak ada yang berat, semua baik-baik saja, Ana. Jangan mengkhawatirkan sesuatu yang tidak terjadi, sayang. Aku menghela napas panjangku, jika tidak ada masalah, entah mengapa Ana merasa Mas Jaka sangat lelah. Sayang, dengarkan Mas. Mas di sini bekerja. Semua pekerjaan memiliki kondisi masing-masing. Lelah, itu semua sangatlah wajar. Mas baik-baik saja. Kalau Mas lelah seharusnya beristirahat, jangan memaksakan diri untuk menelpon Ana. Ana tidak ingin Mas nantinya malah sakit. Melihat kamu membuat Mas kembali bersemangat. Mas jauh lebih baik setelah menelpon kamu. Maaf untuk beberapa hari ini, Mas belum bisa sering menelpon, hanya sempat mengirim kamu pesan singkat saja. Aku tersenyum mengerti, suamiku sangatlah sibuk, sampai tidak sempat menelpon diriku. Iya Mas, Ana mengerti, memaklumi Mas. Terima kasih sayang, berat hati Mas harus mengakhiri telepon kita. Mas harus menghadiri pertemuan dengan kru kapal, ada yang harus dibahas sekarang. Apa tidak masalah sayang? Silahkan saja Mas. Ana tidak mungkin menghalangi pekerjaan Mas. Mas harus jaga diri, jangan terlambat makan, Mas harus kembali dengan sehat. Tentu sayang, Mas tutup ponselnya, Mas mencintai kamu, Ana. Ana juga mencintai Mas Jaka. Bip. Setelah panggilan terputus, aku memutuskan untuk keluar kamar. Aku akan menyelesaikan kembali pekerjaanku, karena sebelumnya aku menunda untuk berbincang dengan suamiku. Ku letakkan ponselku di laci, dan kemudian keluar dari kamarku. Aku menuju ke ruang tamu, untuk kembali membersihkan rumah. Namun, saat aku berada di sana, sudah ada Rosi yang duduk di sofa dengan wajah masam ditekuknya. Aku mendekati Rosi, dan berusaha bertanya, "Rosi, panggilku." Rosi menoleh dan menyauti panggilanku, "Mbak Ana." "Ada yang bisa Rosi bantu?" "Tidak ada." Aku duduk di sampingnya di sofa, dan kemudian menatapnya. Dari jauh Mbak Ana perhatikan kamu masam sekali wajahnya, ada apa? Apa ada masalah? Enggak Mbak. Emang kelihatan banget kalau lagi bete ya? Bukan kelihatan lagi, tapi jelas banget, Rosi. Rosi terkekeh, bisa aja Mbak Ana. Rosi agak bete sih hari ini. Biasa masalah skripsi ini, Mbak. Blunder aja otak Rosi, udah kayak otek kambing. Kalau ada Mas Jaka, pasti Mas yang udah ngajarin Rosi, Mbak. Tapi, Mas sendiri aja belum turun dari kapal, keluhnya. Yang sabar, namanya Mas kamu itu sedang mencari rejeki buat keluarga, mau bagaimana lagi? Yang terpenting kita berdoa saja, Mas kamu kembali segera dengan selamat. Ya pastinya Mbak. Tapi kadang kangen sama Mas Jaka, Mbak. Enggak kerasa sudah berbulan lamanya, kami pun juga berkirim pesan jarang. Mungkin karena Mas sangat sibuk, Rosi juga pun memakluminya.
Mbak juga bingung, ingin membantu kamu menyelesaikan masalah pun tidak bisa. Karena kamu tahu sendiri, Mbak itu tidak duduk di bangku perkuliahan seperti kamu, Rosie. Maaf ya, sesalku. Jujur aku merasa sangat bersalah, tidak dapat membantu adik iparku. Bagaimana tidak, dia adalah seorang mahasiswi, aku pun tidak pernah mendalami bangku perkuliahan, yang ada nanti dia akan mendapatkan masalah ketika aku membantunya. Rosie terlihat tidak enak kepada aku dapat melihat dari gestur tubuhnya. Mbak Ana. Ngebahas skripsinya nanti aja deh. Mbak, buat jus yuk, Rosie pengen banget minum jus, kata Rosie mengalihkan pembicaraan kami. Mau jus apa kamu Rosie? Mangga ada enggak Mbak? Ada. Ya udah ayo, buat jus mangga aja Mbak. Pusing, malah bahas skripsi hehe. Aku tersenyum, ya udah ayo. Mbak kupas, sama cuci mangganya dulu. Di dapur, aku dan Rosie mulai membuat jus. Sejak tadi Rosie terlihat sesekali melirikku, dan kembali mengerjakan tugasnya. Aku yang merasa kurang nyaman, menghentikan kegiatanku dan kemudian menatapnya. Ada apa Rosie? Sejak tadi Mbak perhatikan kamu malah lebih fokus menatap Mbak Ana? Itu Mbak Anu. Anu apa toh? Rosie minta maaf membuat Mbak Ana sedih. Aku sontak bingung dengan apa yang adik iparku katakan. Sedih? Untuk apa aku merasa sedih? Kamu ini ngomong apa Rosie? Mbak Ana benar tidak tahu maksud kamu. Seharusnya Rosie tidak malah bertanya masalah kuliah dengan Mbak Ana. Mbak Ana pasti tersinggung dengan Rosie, sesalnya. Adik iparku sangatlah polos, dia mengatakan semuanya dengan jujur. Responku hanya terkekeh, membuat Rosie memajukan bibirnya merengut. Mbak Ana kenapa malah ketawa ya? Ya bagaimana tidak tertawa, kamu ini sangat lucu sekali Rosie. Mbak Ana sama sekali tidak tersinggung dengan sebelumnya. Lagian hidup seseorang sudah Tuhan gariskan masing-masing. Itu artinya kamu beruntung, masih dapat bisa mengenyam pendidikan di bangku perkuliahan. Maka kamu bersyukur, dengan cara segera lulus, dan raih cita-cita kamu, Rosie. Mbak Ana makin buat Rosie sedih huhuhu. Loh, kenapa sedih? Mbak Ana kan hanya bicara dengan jujur. Mbak ingin kamu segera lulus, karena Mbak tahu, kamu anak yang sangat pandai. Wah, Mbak Ana. Rosie tiba-tiba saja memelukku, dia memejamkan matanya yang berkaca-kaca. Mungkin Tuhan tahu, bahwa Rosie tidak pernah mendapat kasih sayang seperti ini. Makanya Mbak Ana datang kepada keluarga kami. Mengasihi Rosie, memberikan kasih sayang yang selama ini Rosie butuhkan, Mbak sangat melengkapi keluarga kami Hicks. Rosie sangat sayang dengan Mbak Ana. Mbak juga sangat sayang dengan kamu Rosie. Sudah, jangan menangis. Sekarang selesaikan jusnya, ayo. Brak. Sebuah meja digebrak dengan kencang, membuat pengunjung sekitar menatapnya dengan sangat heran. Wanita yang menggebrak menatap menyalang, dengan dada naik turun menahan amarah. Stop following me. Cause I don't know you. Leave me alone. Don't pretend to recognize me, little sister. I am not your sister, Mer. Leave me alone. Teriaknya. Wanita itu merasa dalam ancaman, dan pergi meninggalkan mejanya. Dia berusaha untuk kabur, namun, pria itu mengejarnya. Dia semakin panik, dan berlari mengerahkan sekuat tenaganya. Sia Asteris. Jalan yang dia pilih sepi, dia merasa takut dan panik. Dia pasti akan dalam bahaya jika laki-laki gile itu mengejarnya,
Entah apa motif darinya sampai dia memaksa dia mengingat pria itu dan memanggilnya kakak. Gile, I will phone you. Wanita itu semakin panik, dia berpikir pria itu adalah laki-laki gile. Dia harus bagaimana? Saat merasa bingung, tangannya ditarik dan dia terjatuh. Bibirnya dibekap dan membuat matanya melotot. Dia akan menjerit namun, dia terkejut, pria yang membekapnya adalah pria yang menatapnya dengan tatapan yang membuatnya bingung di mall kala itu. I will save you. I am not a bad person. Dia diam. Entah kenapa dia percaya bahwa laki-laki aneh itu adalah bukan orang jahat. Sit. Kemana Jaleng itu? Teriak pria yang tak jauh dari tempat mereka bersembunyi. Ark. Sia asteris. Derapan langkah kakinya terlihat semakin pelan. Pria itu pasti mencarinya di arah lain. Perlahan bekapan pada tangannya mengendur. Manik mata indah itu sedikit tenang. Dia menatap pria yang berada di depannya dengan lega. Thank you for helping. Pria itu diam, tak bergeming. Aku menemukan kamu. Setelah sekian lama kamu menghilang. Saya tidak paham apa yang kamu bicarakan. Apa Anda mengenal saya? Selama ini, pikiranku hanya tertuju kepadamu. Bagaimana bisa aku melupakan kamu, Lenny? Bagaimana bisa? Lirihnya. Mata wanita itu menyipit, dia seperti mengingat sesuatu yang selama ini dia tanpa sengaja lupakan. Pria itu, tatapannya, kenapa semua tidak asing untuknya? Lanjut part 41.